I don't want to see. All right, here we go. Little stick. You shouldn't feel anything because we numbed it for you. Come on, dude, come out. Ooh. It's coming out. Kista adalah daging tumbuh yang abnormal, biasanya bukan kanker, berisi cairan atau zat setengah padat, dan terkadang kista ini juga bisa menimbulkan rasa nyeri. Beberapa jenis kista. Kista ganglion atau benjolan non-kanker ini sering terjadi pada tendon atau sendi pergelangan tangan dan kaki. Beberapa kondisi yang diduga meningkatkan resiko terjadinya kista ganglion yaitu osteoartritis dan cedera pada persendian. Dan pengobatannya tergantung pada tingkat keparahan kista tersebut. Jika kista ganglion tidak menimbulkan masalah nyata, Anda dapat membiarkannya saja dan melihat apakah kondisi tersebut akan membaik dengan sendirinya. Minumlah obat penghilang nyeri jika ganglion terasa sakit. Nah, jika bengkak berkurang, rasa sakit akan lebih ringan untuk sementara waktu sampai efek menghilang dan bengkak kembali. Jika ganglion sangat menyakitkan atau mengganggu gerakan alami pergelangan tangan dan kaki Anda, ahli medis dapat mengeluarkan cairan dari dalam kista dengan menghilangkan benjolan di bawah kulit dan menghentikan gesekan antara kista dan jaringan saraf. Suntikan steroid pada area kista yang cairannya sudah disedot terbukti jauh lebih efektif dengan hasil 95% kista hilang sepenuhnya dalam 6 bulan setelah tindakan. Jadi setelah kita melakukan penyedotan, sebaiknya kita melakukan suntikan steroid. Nah, jika kasus ganglion berulang, tanyakan kepada dokter tentang kemungkinan pengangkatan kista melalui tindakan operasi. Operasi tidak hanya mengeluarkan cairan dari kista, tetapi dia juga mengangkat kista secara keseluruhan. Juga mengangkat tangkai yang menempelkan kista tersebut pada tendon atau sendi sehingga kista bisa sembuh total. Yang kedua, kista epidermoid. Secara fisik, kista epidermoid berwarna kuning kecoklatan serta bersih cairan kental yang berbau. Kista ini berukuran antara sebesar kelereng hingga sebesar bola pingpong seperti yang terlihat pada gambar. Muncul atau tampak komedo hitam pada puncak benjolan. Keluarnya cairan kental berwarna kuning dan berbau tidak sedap ketika kista pecah. Kista ini sering terletak di wajah, leher, tangan, kaki, alat kelamin, jari, dan bagian dalam pipi. Kista ini tumbuh lambat dan umumnya tidak berbahaya. Kista terjadi akibat penumpukan keratin. Nah, keratin ini adalah protein yang terjadi secara alami di sel-sel kulit kita. Faktor resikonya adalah orang yang terkena trauma kulit, infeksi HPV, jerawat, ataupun paparan berlebihan terhadap matahari lebih berisiko mengalami kista epidermoid. Kista ini lebih sering juga terjadi pada pria berusia 30-40 tahun. Dan pada umumnya kista epidermoid tidak memerlukan pengobatan khusus. Bila kista epidermoid ini menimbulkan gangguan, maka minta ahli medis untuk melakukan penyayatan atau pengeluaran isi dari dalam dinding kista tersebut. Yang ketiga, kista payudara. Kista payudara adalah kantung di payudara yang berbentuk oval atau bulat yang bersih cairan dan biasanya tidak bersifat ganas atau jinak. Kista payudara umumnya tidak membutuhkan penanganan khusus dan dapat sembuh dengan sendirinya. Faktor resikonya adalah genetik dan kemudian menggunakan kontrasepsi hormonal. Namun jika kista terasa nyeri, beberapa hal berikut dapat dilakukan sebagai pengobatan awal di rumah. Yang pertama, kompreslah payudara dengan air hangat atau air dingin. Yang kedua, hindari mengkonsumsi kafein. Yang ketiga, gunakan bra yang nyaman.
Keempat, minumlah obat penghilang nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen untuk menghilangkan peradangan. Terapi hormon. Metode ini hanya direkomendasikan bagi para penderita kista payudara dengan tingkat keparahan yang tinggi, mengingat efek sampingnya yang signifikan. Contoh obat yang digunakan dalam terapi hormon tersebut adalah pil KB atau tamoxifen, dan terapi ini hanya dilakukan dalam anjuran dan pengawasan dokter. Penanganan kista dengan aspirasi jarum halus. Pengambilan cairan kista dengan jarum halus ini dilakukan untuk menyedot seluruh cairan di dalam kista payudara. Namun cara ini mungkin perlu dilakukan beberapa kali karena kista masih dapat tumbuh kembali. Penanganan kista dengan tindakan operasi. Operasi pengangkatan kista hanya dilakukan jika kista payudara hilang timbul selama berbulan-bulan dan cairan kista mengandung darah, ataupun benjolan yang menunjukkan ciri-ciri yang dikhawatirkan ganas atau kanker. Mari kita perhatikan perbedaan kista dengan tumor. Kista adalah benjolan yang berbentuk seperti kelereng atau oval dengan tepi yang jelas terasa. Sedangkan pada tumor muncul benjolan pada payudara dan bisa juga bertambah di ketiak. Yang kedua, kista terasa sakit di bagian benjolan. Sedangkan pada tumor, puting terasa sakit dan dapat terkadang mengeluarkan cairan dari puting. Yang ketiga, pada kista ukuran benjolan dan rasa sakit bisa bertambah sebelum atau pas menstruasi, sedangkan pada tumor terjadi perubahan warna kulit di payudara. Yang keempat, pada kista ukuran benjolan mengecil setelah periode menstruasi, sedangkan pada tumor batasan tumor bisa terasa atau tidak. Yang keempat, kista ovarium. Kista ovarium adalah kantong padat atau bersih cairan di dalam atau pada permukaan ovarium. Terbentuknya kista ovarium tergantung dari berbagai faktor, bisa terkait dengan siklus menstruasi maupun akibat ada pertumbuhan sel yang tidak normal. Sebagian besar kista ovarium tidak menimbulkan gejala. Pada beberapa kasus, gejala berupa menstruasi tidak teratur, kemudian nyeri saat berhubungan seksual atau buang air besar yang tidak teratur. Banyak kasus kista ovarium yang dapat sembuh sendiri tanpa melakukan pengobatan. Namun jika tidak sembuh juga, maka kita dapat menggunakan alternatif pengobatan dengan penggunaan pil KB atau terapi hormon, kemudian juga melakukan tindakan operasi oleh tindakan medis. Oke, itu dia sekilas tentang kista. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan Anda dan orang di sekitar Anda. Salam sehat. Jangan lupa dukungannya, like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian jika Anda merasa ini info yang bermanfaat. Terima kasih.